Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada upaya makar di balik pembakaran sejumlah sarana milik negara pekan lalu. Unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air disebut Presiden ditunggangi oleh mafia yang ingin makar. Meski demikian, Presiden menyatakan siap menghadapi para mafia itu. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa mafia yang disebut Presiden Prabowo Subianto dan bagaimana upaya makar bisa digagalkan? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Dari Surabaya, Jawa Timur, kita bergabung dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional dari Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau yang akrab dipanggil Mas Kiki, dan juga dari Bandung, Jawa Barat, kita tersambung dengan Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng, selamat sore Mas Kiki. Selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan Tasya ya. Iya, dengan Tasya Pak Sugeng dan Mas Kiki. Iya. Saya ingin mulai dulu ke Mas Kiki mungkin ya. Kita dalam 2 hari berturut-turut mendengar Presiden Republik Indonesia menyebut kata makar. Kemarin ketika setelah pertemuan dengan dengan para pimpinan parpol, Presiden menyebut ada mengarah kepada makar dan terorisme, dan hari ini di depan Rumah Sakit Polri usai menjenguk korban demo juga mengatakan ini tindakan-tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi. Menurut Anda, Mas Kiki, kekhawatiran Presiden ini bisa dimaklumi atau terlalu berlebihan? Nah, tentang penggunaan istilahnya dulu. Penggunaan istilah makar itu adalah penggulingan kekuasaan negara yang sah secara inkonstitusional. Nah, apakah demo-demo ini bisa menggulingkan presiden? Bisa saja nanti, gitu. Tapi kalau sekarang belum sampai ke sana. Ini hanya kerusuhan, ya, kerusuhan dengan tindak kejahatan yang bersamaan dengan kerusuhan itu, bergandengan dengan kerusuhan itu. Baik. Jadi kategorinya belum makar dalam pengertian penggulingan kekuasaan, gitu. Belum. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Jadi ini masih terlalu jauh kalau menurut Mas Kiki? Iya, tapi jauh nggak jauh itu kan tergantung perkembangan situasi. Bisa jadi bukan hanya rencana tapi tindakan penggulingan kekuasaan itu bisa nanti malam, bisa besok. Tergantung pelakunya siapa. Kalau pelakunya bersenjata bisa saja nanti malam, besok, atau bisa saja bulan depan, gitu. Oke, Mas Kiki, kalau kemudian diminta untuk lebih dijelaskan lagi secara nyata, apa sebenarnya indikator-indikator yang kemudian bisa disebut sebagai tanda-tanda mengarah ke makar? Nah, kalau yang pertama sudah terjadi kerusuhan, ya, ini riot, ini sudah riot kategorinya. Nah, kalau riot itu tidak terkendali, akan ada korban-korban berjatuhan, dan ini baru satu kemarin. Hari ini kita mendengar 4 orang lagi dari Makassar. Kalau tidak bisa dikendalikan, ini akan meluas sehingga memungkinkan sekelompok orang atau seseorang untuk memanfaatkan situasi ini untuk menggulingkan kekuasaan. Gitu. Itu indikatornya. Nah, secara konkret kita lihat ada batas jumlah korban di mana masyarakat akan ikut atau tidak. Nah, kalau
ikut, itu artinya ya akan terguling, pemerintahannya akan runtuh gitu. Kalau tidak ikut, bisa saja dia hanya menjadi penonton, dan kalau penonton biasanya menarik diri dalam situasi makar, menarik diri, nggak mau ikut-ikutan, sehingga yang terjadi adalah adu kekuatan dari kelompok-kelompok yang bertarung untuk kekuasaan gitu. Oke, jadi kepartisipasian masyarakat secara masif itu menjadi salah satu faktor penentu ya, Mas Kiki? Iya pasti. Nah, di semua negara itu yang terjadi perebutan kekuasaan, dan kalau dia kekuasaan itu berganti, terguling, lalu ada perubahan-perubahan secara masif, maka itu namanya revolusi. Perubahan yang cepat sekali dan masif dan komprehensif itu namanya revolusi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus 98, itu kita tidak memilih revolusi, karena dari catatan sejarah revolusi itu pasti memakan korban anak-anaknya sendiri gitu. Yeah. Nah, kita meminimalisir korban dengan mengambil konsep reformasi. Tetapi karena tidak berganti rezimnya, DPR-nya masih sama tahun 98, kabinetnya masih sama, elitnya masih sama, maka ujung dari situasi seperti itu ya sekarang ini. Iya. Pelan-pelan, nggak bisa diganti. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah akan memakan korban lebih banyak lagi atau tidak. Nah, itu kalau perspektif untuk melihatnya dari perspektif makar. Oke, baik. Saya belum melihat dari perspektif makar ini. Bagi saya ini perspektif kerusuhan aja yang bisa ditangani jika pemerintah mau. Oke, baik. Masih kerusuhan biasa, dan kalau bisa ditangani tidak akan sampai ke makar. Saya bergeser dulu ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau Anda sendiri, apakah pernyataan Presiden... Kedengaran? Kedengaran. Suara saya kedengaran. Oh ya, oke. Jelas, Pak Sugeng. Oke. Menurut Anda, apakah pernyataan Presiden soal makar, soal terorisme ini menurut Anda berdasarkah, atau ini kekhawatiran yang terlalu berlebihan? Ada dua ini ya. Justru saya agak khawatir ya. Khawatirnya begini. Pernyataan Presiden kan kalau sebagai sumber itu adalah pernyataan yang pihak yang berkompeten ya. Berkompeten. Pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas, memang sumbernya harus dari Presiden atau setidak-tidaknya Menko Polkam lah ya. Akan tetapi memang tadi seperti diuraikan oleh Mas Kiki, kondisi makar ini belum terlihat ya. Riot sudah terjadi ya, Nah, yang kedua, untuk adanya terjadi makar itu masih dibutuhkan satu lagi ya, yaitu lumpuhnya sistem penyelenggara negara yang normal. Sistem penyelenggara negara sipil itu lumpuh. Misalnya pemerintahan lumpuh, tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian DPR, MPR lumpuh ya. Kemudian aparat keamanan sipil lumpuh. Aparat keamanan sipil lumpuh itu polisi ya. Iya. Dua lembaga yang sudah diarah itu adalah satu DPR ya. Berusaha dikuasai, dilumpuhkan dengan upaya kekerasan ya. Kemudian dicari satu peristiwa di mana polisi mau dilumpuhkan, didapatlah peristiwa Afan. Tapi ini tidak tercapai ya. Tidak tercapai. Jadi betul ya tadi disampaikan oleh Mas Kiki, belum bisa sampai makar. Tetapi yang saya menjadi khawatir karena ini dinyatakan oleh seorang presiden yang sebetulnya harusnya setiap pagi ada briefing keamanan yang disampaikan oleh intelijen. Ini menjadi pertanyaan, apa sumber-sumber intelijennya sudah mengatakan makar gitu loh. Oke, ya, jadi ini maka gitu. Baik, Pak Sugeng, artinya memang di titik ini kita tidak tahu apakah ketika Presiden itu menyebut makar itu berdasarkan
data yang masuk ke presiden, ataukah ini hanya kekhawatiran presiden sendiri? Tidak boleh kan kekhawatiran. Kan harus disampaikan presiden berdasarkan morning briefing. Itu saya membaca ya, bahwa seorang kepala negara itu harus ada morning briefing setiap pagi dari lembaga aparatur keamanannya termasuk lembaga intelijen. Oke. Nah, yang disampaikan itu harusnya adalah hasil daripada morning briefing itu. Nah, kalau betul makar, mungkin kondisi-kondisi itu disampaikan, tapi kok belum tercapai ya? Karena lembaga-lembaga sipil masih berjalan. Bahkan upaya untuk melumpuhkan polisi tidak berhasil, kemudian DPR pun tidak berhasil, apalagi pemerintah sipil ya. Jadi belum ada, tapi memang baru kerusuhan aja tindak pidana ini ya, yang harus diselesaikan oleh mekanisme hukum. Itu sih. Baik. Pak Sugeng, saya ingin bicara soal konsekuensinya ketika seorang presiden kemudian menyebut kata makar. Apa kira-kira yang ingin dicapai oleh presiden dengan menyebut kata makar? Dan kemudian kalau mungkin lebih lanjut lagi, saya kutip perkataan presiden adalah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Apa kira-kira tujuan presiden? Ya, soal ekspektasi atau tujuan presiden ya, itu presiden sendiri yang tahu. Tetapi ada satu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dari pernyataan presiden adalah presiden harus mewujudkan pernyataannya dalam satu proses penegakan hukum. Karena pemerintah sipil masih berjalan dan sebagai konsekuensi negara hukum, maka presiden harus mewujudkan itu dalam satu penindakan hukum. Kalau tidak dilakukan, itu omon-omon seperti yang biasa dikatakan oleh presiden ya. Harus diwujudkan ini. Siapa? Karena data itu hanya presiden yang memiliki kewenangan untuk kemudian memerintahkan aparatur kejaksaan, kepolisian, dalam hal ini kepolisian yang menangani tindak pidana makar ya, untuk mewujudkan dalam satu proses penegakan hukum. Kalau tidak nanti kasihan deh Pak Prabowo hanya dibilang omon-omon nih ya. Jadi begitu menurut saya. Harapannya seperti apa yang Pak saya tidak tahu ya, tapi akuntabilitasnya harus diwujudkan dalam satu bentuk penegakan hukum. Tapi jangan kemudian jangan mencari kambing hitam gitu ya. Itu catatannya. Oke, baik. Jadi mungkin dalam bayangan, mungkin Pak Sugeng bisa koreksi, dalam bayangan saya, kemudian ketika menerjemahkan jawaban dari Pak Sugeng tadi, artinya dalam beberapa hari ke depan seharusnya kita bisa tahu atau polisi bisa menangkap orang-orang yang kemudian dicurigai ingin melakukan kegiatan makar. Begitu ya kira-kira Pak Sugeng? Oke, baik. Saya pindah dulu ke Mas Kiki lagi. Mas Kiki, bagaimana Anda memaknai ketika seorang presiden dalam 2 hari berturut-turut mengatakan ada upaya makar? Kira-kira strategi apa yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Itu melancarkan strategi deteren itu. Jadi pesan keras kepada kelompok-kelompok yang melakukan demo-demo dengan kekerasan ini atau mensponsori demo-demo ini. Saya udah tahu kamu loh. Yang kedua, saya nggak takut, saya akan babat kamu. Nah, jadi pesan itu ditujukan pada mereka gitu. Nah, yang jadi masalah kan tadi Mas Sugeng juga sudah ngomong, ini pesan ini secara eksplisit disampaikan gitu. Kalau yang saya lihat, apakah mereka bergetar atau tidak? Karena efek deteren itu orang bergetar karena takut gitu. Nah, kita lihatlah beberapa hari ke depan. Karena itu kan ada orang-orang yang menunjukkan secara jelas, saya dibayar 300.000. Nah, terus ada orang-orang yang ketangkep basah loh ini. Tapi laki-laki yang disalahkan kan polisi. Kalau saya, polisi harusnya tarik mundur, jangan di garda depan lagi, karena memang tingkat kekerasan yang digunakan oleh demonstran itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penanganan dengan tingkat kekerasan yang setara. Itu prinsip dari semua aturan penanganan riot ya.
riot control tidak di Indonesia saja yang sudah diatur dalam berbagai perkap dan aturan kepolisian, tapi juga di seluruh dunia ini norma harus dipatuhi. Saya berkali-kali menyebut kalau di Inggris itu ada riot control untuk pelatihan penanganan kerusuhan, dan pada saat terjadi kerusuhan diterapkan semuanya itu gitu. Dan di kita tidak ada ya Mas Kiki ya? Di kita tidak ada ya? Di kita nggak ada. Okay. Saya sarankan sih ke depan ada, karena kita lebih banyak rusuh daripada di Inggris. Iya, baik. Mas Kiki, Pak Sugeng ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan pertajam lagi karena selain menyebut ada kata makar, Presiden juga hari ini menyebut saya menduga, kita sudah ada indikasi-indikasi dan saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun. Tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.